Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita kembali ke mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pelajaran 8 yaitu bacaan idgham dan iqlab. Baik, kita akan belajar apa saja pada pelajaran 8 ini. Belajar yang pertama kita akan belajar bacaan idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Belajar yang kedua bacaan iqlab. Belajar 3 menerapkan bacaan idgham bi gunah dan idgham bila gunah serta iqlab dalam Al-Qur'an. Baik, pada pelajaran 3 kemarin kita telah belajar bacaan idhar dan ikhfa. Untuk pelajaran 8 ini kita masih akan mempelajari hukum bacaan nun sukun atau tanwin, ya, yaitu idgham bi gunah, idgham bila gunah dan iqlab. Jadi bacaan hukum nun sukun atau tanwin itu dibagi menjadi idhar, ikhfa yang kemarin pelajaran 3, sekarang idgham bi gunah dan idgham bila gunah dan iqlab. Ya. Bacaan nun sukun atau tanwin dibagi menjadi itu ya, idhar, ikhfa, idgham dan iqlab. Dalam membaca Al-Qur'an harus memperhatikan panjang dan pendeknya suatu bacaan ya. Dalam bahasa Arab, panjang dan pendek suatu bacaan bisa mengubah arti. Oleh karena itu, belajar ilmu tajwid sangat diperlukan. Dalam ilmu tajwid, bacaan yang harus diperhatikan ketika membaca Al-Quran sangat beragam. Ada hukum bacaan mim sukun, al-qamariyah dan al-samsiyah, tafkhim dan tarqiq serta mat. Pada pelajaran 8 ini kita akan melanjutkan belajar hukum bacaan nun sukun atau tanwin, yaitu bacaan idgham dan iqlab. Baik. Yang pertama, belajar pertama bacaan idgham. Secara bahasa idgham berarti memasukkan, ya. Secara bahasa ya, idgham artinya memasukkan atau meleburkan. Adapun menurut istilah, idgham adalah memasukkan huruf mati ke huruf hidup berikutnya. Bacaan idgham dalam hukum nun sukun atau tanwin ada 2 ya. Bacaan idgham itu ada 2, idgham bi gunah dan idgham bila gunah. Gunah, ini gunah artinya apa gunah? Dengung ya. Nanti ada bi gunah, ada bila gunah. Kapan kedua bacaan yaitu bacaan idgham bi gunah dan idgham bila gunah itu terjadi? Yang pertama, idgham bi gunah. Bacaan idgham bi gunah terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 4. Huruf yang 4 apa saja? Ya, huruf yang 4. Ya, nun, mim, waw. Berapa hurufnya? 4. Ya, dalam 2 kata. Ya, jadi nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, salah satu 4 huruf ini dalam 2 kata, ya, tidak 1 kata. Jadi katanya ada 2. 4 huruf tersebut disebut huruf idgham bi gunah dan disingkat dengan yanmu. Yanmu, ya. Yanmu hurufnya apa saja? Ya, nun, mim, waw. Ya, disingkat yanmu biar mudah mengingatnya ya. Cara membaca idgham bi gunah adalah memasukkan nun sukun atau tanwin ke huruf hidup berikutnya dengan mendengung. Ya, jadi nun sukun atau tanwin ya memasukkan atau dimasukkan ke huruf hidup berikutnya dengan mendengung. Ya, ingat-ingat yang idgham bi gunah itu dengan mendengung. Kira-kira 2 harokat atau 1 alif. Mendengungnya itu ya. Sekarang contoh bacaan nun sukun. Yang ini nanti ada nun sukun, ada tanwin ya. Sekarang nun sukun dulu. Bertemu dengan huruf idgham bi gunah ya, bertemu dengan 4 huruf tadi ya, nun, mim, waw tadi ya. Oke. Yang pertama ini nun sukun bertemu dengan ya. Ya. Ini huruf mati nun sukun. Ya. Dimasukkan atau memasukkan nun sukun ini ke huruf ya.
dengan mendengung. Mendengungnya 2 harokat atau 1 alif. Ya, dibaca mayyakulu. Ya, nunnya ini langsung masuk ke huruf ya ini ya, bukan man yakulu tapi mayyakulu ya, masuk ke huruf berikutnya kemudian mendengung 2 harokat atau 1 alif. Mayyakulu. Oke, berikutnya min nurin ya, nun sukun bertemu dengan nun ya. Oke, berikutnya mim maljain ya, nun sukun bertemu dengan mim. Oke, berikutnya miwaraihim ya, nun sukun ya, nun sukun ini langsung atau dimasukkan atau memasukkan nun sukun ini ke huruf waw. Miwaraihim, mendengung ya, mendengung 2 harokat atau 1 alif. Oke, ini ya, ini contoh bacaan yang nun sukun. Kemudian contoh bacaan tanwin. Ya kan, nun sukun atau tanwin kan ya. Bisa nun sukun atau tanwin. Sekarang yang tanwin bertemu dengan huruf idgham bighunnah. 4 huruf itu ya, ya, nun, mim, waw. Yang pertama ini fathah tanwin bertemu dengan ya. Ya, tanwin bertemu dengan ya, fathah tanwin bertemu dengan ya. Tanwinnya ini jadi langsung dimasukkan ke huruf ya, bukan tidak syarran ya rohu tapi syarrayyaroh ya. Oke, berikutnya ini domah tanwin bertemu dengan huruf nun ya, dibaca amilatun nasibah. Oke, berikutnya kasroh tanwin ini bertemu dengan mim. Oke, dibaca ayatim ma. Mendengung ya, timma. Oke, berikutnya ini domah tanwin bertemu dengan waw ya, domah tanwin bertemu dengan waw. Ghisyawatu walahum ya, mendengung tu walahum ya, mendengung 2 harokat atau 1 alif. Ini domah tanwin bertemu dengan waw. Oke, berikutnya ada pengecualian ya, diperhatikan ada pengecualian ketika nun sukun ya, nun sukun, ketika nun sukun bertemu dengan huruf apa? Ya dan waw ya. Jadi nun sukun bertemu dengan ya atau waw. Tadi kan termasuk idgham bighunnah ya. Namun ini dalam 1 kata. Kalau yang tadi 2 kata ya. Contohnya ini 2 kata. Man dan yakulu. Nah, 2 kata ini. Kalau 2 kata itu termasuk hukum bacaan nun, hukum bacaan idgham bighunnah. Kemudian ini 1 kata ya, diperhatikan 1 kata. Huruf nun tetap dibaca jelas atau tidak dimasukkan ke huruf ya atau waw. Ya, huruf nun tetap dibaca jelas. Ya, nun sukunnya tadi tetap dibaca jelas, tidak dimasukkan ke huruf ya atau waw. Bacaan ini disebut bacaan apa? Idhar wajib. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan ya atau waw dalam 1 kata disebut bacaan idhar wajib karena cara membacanya jelas. Contohnya yang pertama ini ya, yang pertama
dunya, ya. Ini satu kata, dalam satu kata ya. Kalau satu kata, huruf nunnya ini, nun mati ini, nun sukun ini dibaca jelas, ya. Dunya, tidak dimasukkan ke huruf ya. Duya salah, ya. Dia tapi dibaca jelas. Dunya, ya, jelas bunyi nun sukunnya. Kemudian yang kedua, bunyanun, ya. Jadi bunyi nun sukunnya ini jelas, tetap dibaca nun sukun mati, ya. Bunyanun, tidak dimasukkan ke huruf berikutnya karena di dalam satu kata. Kalau dua kata dimasukkan, ya, termasuk idgham bi gunnah. Kalau satu kata nun sukun bertemu ya atau wau, idhar wajib. Berikutnya yang ini nun sukun bertemu wau, ya. Kalau dua kata kan mendengung, dimasukkan ke wau. Lah ini dibaca jelas nun sukunnya, ya. Sin wa nun. Ya. Oke, berikutnya kin wa nun, ya. Tidak kiwan, salah, ya. Dibaca jelas nun sukunnya. Kin wa nun karena dalam satu kata. Ini juga gitu. Sin wa nun, tidak siwa nun. Jadi dibaca sin wa nun, dibaca jelas, ya, nun sukunnya. Ingat-ingat, ya, pengecualiannya itu, ya. Apabila apa? Nun sukun bertemu dengan ya atau wau dalam satu kata. Dalam satu kata, ya, disebut idhar, bacaan idhar wajib. Bacaan nun sukunnya jelas, ya, tidak dimasukkan, tidak mendengung. Oke, berikutnya yang kedua idgham bila gunnah. Kalau yang pertama tadi idgham bi gunnah, ya, dengan mendengung. Kalau yang idgham ini memasukkan dengan tidak mendengung, ya. Tidak dengan mendengung, ya, tidak mendengung. Bacaan idgham bila gunnah terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin, ya, ada nun sukun, bisa tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro. Cuman dua, ya, hurufnya apa? Lam atau ro. Ya, jika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan lam atau ro disebut bacaan idgham bila gunnah. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya nun sukun atau tanwin masuk ke huruf lam atau ro, ya, masuk ke huruf lam atau ro. Jadi nun sukun atau tanwinnya itu masuk ke huruf lam atau ro, tetapi tidak mendengung, ya. Ingat-ingat, kalau yang bi gunnah tadi dengan mendengung, kalau bila gunnah dengan tidak mendengung. Ingat-ingat, masuk tidak mendengung, ya. Contoh bacaan nun sukun. Nah, ini nanti ini sekarang nun sukun, nanti tanwin. Nun sukun bertemu dengan huruf idgham bila gunnah yaitu lam dan ro. Ya, contohnya yang pertama, ya, ini nun sukun bertemu lam. Ya, nun sukunnya ini, hurufnya ini langsung dimasukkan ke huruf berikutnya yang hidup ini, ke huruf lam, ya. Cara membacanya mil ladungka, tidak mendengung, ya, tidak mil ladungka, salah, ya. Masuk tetapi tidak mendengung. Mil ladungka, ya, langsung mil ladungka, masuk tidak mendengung. Ini nun sukun bertemu lam. Berikutnya masih nun sukun bertemu lam. Malam ya'lam, ya, langsung nun sukunnya ini tidak dibaca man lam tapi malam ya'lam, ya, masuk tidak mendengung. Berikutnya nun sukun bertemu dengan ro, masuk ke huruf ro ini, ya, mir, ya, gitu, ya, tidak min rohikin tapi mir rohikin, ya, langsung masuk tidak mendengung. Ingat-ingat, bila gunnah tidak mendengung. Berikutnya marrabbuka, ya, tidak man rabbuka tetapi marrabbuka. Nah, contohnya seperti itu, ya. Nun sukun ini bertemu dengan ro, masuk tidak mendengung. Ingat-ingat,
Oke, ini yang nun sukun. Berikutnya yang tanwin ya. Contoh yang tanwin bertemu dengan lam atau ro. Ini fathah tanwin ya, bertemu dengan lam. Kalau tidak masuk berarti hudan lil muttaqin. Karena ini fathah tanwin ya, bertemu dengan lam, ini masuk ya, masuk ke huruf lam. Jadi bacanya hudal lil muttaqin ya. Masuk tetapi tidak mendengung. Hudal lil muttaqin. Oke, berikutnya ini kasroh tanwin bertemu dengan lam. Ya. Baca la ayatil liqaumin. Oke, berikutnya dhammah tanwin bertemu dengan lam. Qaumul la yafqahun. Ya, qaumul la yafqahun. Ya, masuk langsung, tidak qaumun tapi qaumul la yafqahun. Berikutnya fathah tanwin bertemu dengan ro. Ya, fathah tanwin ketemu ro, jadi tanwinnya ini langsung masuk ke huruf berikutnya jadi ro ini. Dibaca ghafurur rahima. Oke, berikutnya kasroh tanwin bertemu dengan ro. Syaitonir rajim. Ya, berikutnya dhammah tanwin bertemu dengan ro. Khairur raziqin. Ya, khairur raziqin. Oke, itu ya. Berikutnya bacaan iklab. Ya. Yang tadi idgham bi gunah dan idgham bila gunah, sekarang iklab. Yang kedua ya. Iklab berarti berganti atau berubah. Ya. Dimaksud berubah adalah huruf nun sukun, ya, huruf nun sukun nanti atau tanwin itu berubah menjadi suara mim. Ya, berubah menjadi suara mim. Bacaan iklab terjadi apabila ada nun sukun ya. Nun sukun, bisa nun sukun atau tanwin, bisa nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Bertemu dengan huruf apa? Ba. Cuman satu ya hurufnya ya. Ba. Oke. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya yaitu mengubah atau mengganti huruf nun sukun ya atau tanwin, mengubah atau mengganti huruf nun sukun atau tanwin menjadi bunyi huruf mim. Nanti ya cara bacanya dengan mendengung. Ingat-ingat mendengung ya, iklab mendengung. Dan dipanjangkan 2 ketukan atau 1 alif. Oke, contohnya bacaan iklab. Contohnya ini nun sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, cara membacanya bagaimana? Nun sukunnya ini berubah atau mengganti, mengubah nun sukun ini menjadi suara apa? Mim. Jadi bacanya mim ba'di. Mendengung ya, mendengung atau dipanjangkan 2 ketukan. Mim ba'di. Itu ya. Ini ada tanda mim ya, ini menggantikan ini ya, nun sukunnya ini ya menjadi suara mim. Oke, berikutnya nun sukun masih bertemu dengan ba, jadi nun sukunnya ini berubah menjadi suara mim. Mam ba, mam, diulang, mam ba'atsana ya, mendengung ya, mam berapa ketukan? 2 ketukan atau 1 alif. Mam ba'atsana ya. Berikutnya ini nun sukun bertemu masih ba ya. Jadi nanti nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba ya. Kalau ba nanti hukum bacanya iklab ya, bacaan iklab. Berikutnya ini layum badanna. Ya, berikutnya
Yang atas ini tadi nun sukun, sekarang tanwin bertemu dengan ba. Ya, fathah tanwin ini bertemu dengan ba. Tanwinnya ini ya berubah menjadi suara mim. Jazaa'am bima. Oke, gitu ya. Berikutnya yauma idzim bi jahannama. Ya, kasrah tanwin bertemu ba. Tanwin ya, masih tanwin. Jadi kalau tanwin bertemu ba, tanwinnya ini berubah menjadi suara mim ya. Berikutnya yang terakhir, ini domah tanwin bertemu dengan ba. Domah tanwinnya ini berubah menjadi suara mim. Awanum baina. Ya, mendengung dua ketukan ya. Awanum baina. Oke. Gitu ya, itu yang iklab. Berikutnya, menerapkan bacaan idgham dan iklab dalam Al-Quran. Sekarang terapkan hukum bacaan idgham bigunah dan idgham bila gunah serta iklab dalam surat Al-Balad berikut ya. Surat Al-Balad ayat 1 sampai 20 nanti ya dicari. Oke, yang pertama ini sudah ditandai ini ya, di garis bawahi. Ini apa bertemu apa? Betul. Ini domah tanwin bertemu dengan ba. Ya, domah tanwin bertemu dengan apa? Ba. Oke. Hukum bacaannya apa? Hukum bacaannya apa? Iklab. Oke. Cara membacanya bagaimana? Domah tanwinnya ini berubah menjadi suara mim. Ya. Cara membacanya khilum bihadza, dari depan ya. Wa anta khilum bihadzal balad. Nah, ini khilum, tidak khilun, tetapi domah tanwinnya ini berubah menjadi suara mim. Khilum, mendengung dua ketukan. Khilum bihadza. Oke, berikutnya ini kasrah tanwin ya. Ini kasrah tanwin. Kasrah tanwin. Kasrah tanwin bertemu dengan apa? Wow. Hukum bacaannya apa? Kasrah tanwin bertemu dengan wow. Hukum bacaannya idgham bi gunnah. Cara membacanya bagaimana? Kasrah tanwinnya ini masuk ke huruf berikutnya, huruf waw ya. Wawalidiu, mendengung ya. Mendengung, dua harokat atau satu alif. Wawalidiu wa ma walad. Ya, oke. Berikutnya. Langsung ini sudah ditandai yang di garis bawahi. Yang pertama nun sukun bertemu dengan apa? Lam. Oke. Ya, nun sukun bertemu dengan lam. Hukum bacaannya apa? Nun sukun bertemu lam, idgham bi la gunnah. Oke. Kalau bila guna jadi tidak mendengung ya, masuk tidak mendengung ya. Nun sukunnya ini masuk ke huruf lam ya. Alai, ini langsung ya, tidak mendengung. Alai langsung masuk tidak mendengung. Bukan anla tapi alai ya, tidak mendengung. Berikutnya ini masih ada lagi nun sukun bertemu dengan ya. Oke. Nun sukun bertemu dengan huruf ya. Hukum bacaannya apa? Idgham bi gunnah. Betul.
Oke. Idgham bi gunah cara membacanya masuk dengan mendengung ya. Nun sukunan ini masuk ke huruf ya mendengung. Nilai ya dari depan sini. Alai mendengung 2 harokat atau 1 alif. Alai yaqdira alaihi ahad. Nah, gitu ya. Oke, berikutnya ini di garis bawahi fathah tanwin bertemu dengan apa ini? Huruf apa? Lam. Betul. Tanwin bertemu dengan lam. Fathah tanwin ya, bertemu dengan lam. Hukum bacaannya apa? Idgham bi la gunah. Oke. Fathah tanwin bertemu dengan lam. Jadi fathah tanwinnya ini masuk ke huruf lam tetapi tidak mendengung. Malallubada. Malallubada tidak mendengung ya. Langsung malallu. Kalau mendengung salah. Malallubada salah. Ya, yang benar masuk tetapi tidak mendengung. Malallubada. Oke, berikutnya. Ini nun sukun bertemu dengan apa? Lam. Hukum bacanya apa? Kalau ketemu lam, idgham bila gunah, betul. Nun sukun bertemu dengan lam. Idgham bila gunah. Oke. Masuk tanpa mendengung atau tidak mendengung ya. Alam. Kalau mendengung alam salah ya, tidak mendengung. Alam langsung ya, alam. Oke. Berikutnya ayat 9 ya. Ini di garis bawahi. Ini fathah tanwin bertemu dengan waw. Ya, sini. Fathah tanwin bertemu dengan waw. Hukum bacaannya apa? Idgham bi gunah. Oke. Kalau idgham bi gunah masuk dengan mendengung ya, tanwinnya ini masuk ke huruf waw dengan mendengung. Walisanau wa syafatain. Ya, mendengung 2 harokat atau 1 alif. Walisanau wa syafatain. Oke, berikutnya ini tidak ada, langsung ke ayat 20. Ya, ini apa? Dhammah tanwin bertemu dengan apa? Mim. Ya, dhammah tanwin bertemu dengan apa? Mim. Hukum bacaannya apa? Idgham bi gunah, betul. Nah, kalau idgham bi gunah cara membacanya masukkan tanwin ini ke huruf berikutnya ya, ke huruf berikutnya yaitu mim ya. Narum muqsadah ya, masuk dengan mendengung. Narum muqsadah ya, masuk. Jadi dhammahnya ini tidak dibaca narun tapi narum, langsung masuk ke huruf berikutnya mim ini. Narum muqsadah. Oke. Begitu ya. Ini menerapkan hukum bacaan idgham bi gunah dan idgham bila gunah ke dalam Al-Qur'an, ini surat Al-Balad ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini pada pelajaran 8 kita sudah belajar bacaan idgham dan iqlab ya. Terus belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.